Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Hendrawan dari kelompok 7. Ingin menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya informasi. Apa sih sistem informasi sumber daya informasi itu? Sistem informasi sumber daya informasi adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Sumber daya informasi perusahaan menggambarkan investasi yang besar. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas database, dan informasi. Jasa informasi adalah area fungsional utama perusahaan yang terdiri dari analis sistem, programmer, pengolahan database, spesialis jaringan, dan personel operasi. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO, Chief Information Officer. Sumber daya informasi ada dua, yaitu input dan output. Yang input, sistem informasi akuntansi, merupakan sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Subsistem riset SDI digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset di dalam perusahaan, yang selanjutnya menentukan kebutuhan pemakaian dan kepuasan pemakai. Subsistem intelijen sumber daya informasi menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dan elemen-elemen di lingkungan perusahaan. Yang output, subsistem perangkat keras berfungsi untuk menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras. Subsistem perangkat lunak berfungsi untuk menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak. Subsistem SDM berfungsi untuk menyediakan informasi tentang spesialis informasi perusahaan, perekrutan dan penerimaan, membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja, pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Manajemen data memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Penghentian dan administrasi tunjangan. Subsistem data dan informasi data adalah pengumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk lebih berarti dari suatu kejadian. Subsistem informasi daya terintegrasi berfungsi untuk menyatukan informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, SDM, serta data informasi. Fungsi sistem informasi sumber daya informasi yang pertama, pengumpulan informasi, yang kedua, penyimpanan dan pemeliharaan data, yang ketiga, pengolahan sumber daya informasi, yang keempat, pengolahan dan analisis data, yang kelima, distribusi informasi, yang keenam, keamanan informasi, yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi, 8. Dukungan pengambilan keputusan, 9. Integrasi dengan sistem lain, 10. Pengembangan sistem. Langkah-langkah penggunaan sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, pemrosesan dan penyimpanan data. Yang ketiga, analisis dan pelaporan. Yang keempat, distribusi dan akses. Yang kelima, pelatihan pengguna. Yang keenam, pemeliharaan dan peningkatan. Yang ketujuh, manajemen keamanan. Yang kedelapan, pengembangan sistem. Jenis-jenis sumber daya informasi ada 3. Yang pertama, sumber daya informasi primer. Yang kedua, sekunder. Dan yang ketiga, tersier. Sumber daya informasi primer adalah sumber informasi yang bersifat karangan asli dan ditulis secara lengkap. Biasanya semacam buku yang berada di perpustakaan, namun juga bisa saja di sumber lain. Contoh sumber informasi primer adalah monografi, artikel majalah, hasil penelitian, dan laporan langsung atau reportase. Sumber daya informasi sekunder
adalah sekumpulan informasi berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah pencarian kembali atau retrieval, serta penelusuran dari informasi primer yang biasanya berupa majalah atau buku. Contoh dari sumber informasi sekunder adalah ensiklopedia, kamus, bibliografi, kumpulan indeks abstrak, sumber biografi, dan katalog pada perpustakaan. Sumber daya informasi tersier. Jika sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi yang mempermudah pencarian informasi sekunder, maka sumber informasi tersier adalah ringkasan dari sumber informasi sekunder. Contohnya adalah indeks abstrak yang merupakan kumpulan dari abstrak dan mempermudah kita dalam melakukan pencarian abstrak. Contoh sumber daya informasi ada sumber daya informasi online, akademik, cetak, komunitas, pemerintah, dan berita. Ciri-ciri sistem informasi sumber daya informasi ada 5. Yang pertama, terintegrasi. Yang kedua, batas sistem. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, input, proses, dan output. Jadi kesimpulannya adalah sumber daya informasi adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkat manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.